Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Adnan Amhar dengan akhir NIM 001 Fakultas Teknik dengan prodi Informatika di kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Ini saya akan menjelaskan sedikit yang telah saya pelajari dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama ada apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau yang sering kita bisa disingkat dengan SIM adalah sistem yang merencanakan beberapa pengendalian internal suatu perusahaan, termasuk orang-orangnya, termasuk dokumennya, termasuk teknologinya, dan termasuk prosedur oleh Departemen Akuntansi di dalamnya. Jadi ini merupakan suatu sistem yang merencanakan pengendalian di dalam suatu perusahaan atau suatu uh, organisasi. Yang selanjutnya ada pengertian dari manajemen sistem dan informasi dalam satu organisasi. Yaitu manajemen sendiri itu mencakup proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengawasan, proses pengarahan, dan masih banyak yang lainnya di dalam suatu organisasi atau dalam satu perusahaan. Eh, informasi dalam satu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi tersebut. Nah, jadi informasi yang didapat ini merupakan eh, sehingga dapat berarti bagi suatu organisasi. Lalu di sini ada perkembangan sistem informasi manajemen dari awal ada hingga sekarang. Ini di fase awal, yaitu fase awal-awal sistem informasi manajemen ini ada, masih menggunakan sistem manual atau masih kurang canggih. Sehingga pada tahun 2000 hingga sekarang, yaitu pada fase kedua, sistem informasi manajemen sendiri sudah mulai menjadi otomatis seperti sekarang ini. Sehingga dapat memudahkan banyak orang untuk menggunakan sistem informasi manajemen ini. Lalu ada penerapan sistem informasi manajemen. Sebenarnya saya dapatkan banyak sekali penerapannya, namun saya pilih 5 poin yang menurut saya paling penting, yaitu yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Lalu yang ketiga ada Office Automation System atau OAS. Yang keempat ada Informatic Management System, yaitu IMS. Yang kelima ada Expert System atau ES, dan Artificial Intelligence atau yang sering kita kenal dengan AI. Nah, apa sih Enterprise Resource Planning itu atau ERP? ERP sendiri adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan manufaktur di dalam suatu platform. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan dengan memberikan visibilitas yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang terintegrasi dan valid. Sehingga meskipun kompleks pengimplementasiannya, namun manfaat jangka panjangnya juga sangat dibutuhkan dalam suatu platform atau suatu perusahaan. Lalu yang kedua yaitu apa sih supply chain management itu? Yaitu pendekatan untuk mengelola barang atau jasa
atau informasi, dan dana dari sumber hingga dari konsumen. Dan tujuannya siapa sih? Tujuannya itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan ketepatan waktu, dan keefektifan rantai pasok. Ya, ini melibatkan koordinasi dengan pemasok dan distributor, sehingga menggunakan teknologi akan meningkatkan visibilitas dan memberikan manfaat, seperti penurunan biaya persediaan dan peningkatan pada layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada Office Automation System atau yang sering kita kenal dengan OAS, yaitu sistem yang mengotomatisasi tugas-tugas kantor dan administratif dalam suatu organisasi. Nah, ini tuh mencakup perangkat lunak, perangkat keras untuk memprosesan kata, angka, presentasi, dan database. Nah, apa sih tujuan OAS ini? Yaitu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, sambil mengurangi pekerjaan manual, dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Lalu ada tujuan sistem informasi. Secara keseluruhan, tujuan utama dari sistem informasi sendiri adalah untuk memanajemen dan memberikan dukungan yang optimal bagi proses manajemen agar organisasi sendiri dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, sistem informasi manajemen sendiri memiliki beberapa tujuan utama yang mendukung proses manajemen organisasi. Berikut beberapa tujuan umum dari sistem informasi manajemen atau SIM. Yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Ya, ini dengan adanya sistem informasi manajemen nih, efisiensi dari operasional ini bisa ditingkatkan. Lalu ada yang kedua, yaitu pengelolaan pengetahuan dan informasi, yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen ini, informasi yang ada ini dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan informasi yang didapatkan ini lebih akurat. Lalu yang ketiga, yaitu peningkatan layanan pelanggan. Ini dengan adanya sistem informasi manajemen nih, pelayanan yang diberikan ini bisa ditingkatkan sehingga jadi lebih baik. Nah, apa sih manfaat sistem informasi manajemen tuh? Sini saya akan menyebutkan dalam 3 aspek, yaitu dalam kualitas, dalam aspek kebutuhan, dan dalam perencanaan. Nah, dalam kualitas sendiri, yaitu menjamin ketersediaannya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis dan baik. Lalu di aspek kebutuhan, ya ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang ketiga ada perencanaan, yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif, sehingga perencanaan-perencanaan yang ada bisa lebih efektif dan lebih efisien digunakan. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.